Halo Misa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Hari, masih di channelnya Bolawuk Official. Bagaimana kabarnya? Semoga untuk hari ini dan seterusnya dan selanjutnya pokoknya sampai kabeh tak ono muga-muga diparingi rezekine lancar, diparingi sehat, diparingi waras, lancar rezekine, berkah rezekine. Amin amin ya rabbal alamin. Waduh nyetrum apa iki? Wah, ana nyetrum barang iki. Dingin. Timbang nyok setrum maning ya. Men ora jerandu. Oke, untuk pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang beberapa fenomena alam ya, seperti yang adanya apa? Sapi pacaran dengan kuda, terus ditambah lagi ada kuda pacaran dengan gajah, dan juga ada lagi antara semut dengan mermut seperti itu. Tapi orang gue saya tak bahas. Oke, untuk beberapa hari ini kan memang sangat fenomenal sekali ya, menjadi informasi yang menurut saya sih begitu ramai sekali di sosial media, entah itu ada di IG, entah itu ada di TikTok, entah itu juga ada di YouTube atau mungkin di channel-channel sosial media yang lain tentang pembahasan masalah odol. Yang mana kemarin itu pada hari dimulai dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya sampai Sabtu, atau mungkin sekitar dari tanggal 19, 20, 21 sampai 22 Juni 2026 itu banyak aksi demo yang dilakukan oleh para teman-teman driver, khususnya teman-teman driver truk atau angkutan barang ya. Itu yang melakukan aksi demo turun ke jalan-jalan, entah itu di area Pulau Jawa ataupun di beberapa pulau-pulau yang lainnya ya, khususnya untuk yang area di Pulau Jawa. Ini yang menimbulkan banyak konflik atau sanggahan-sanggahan dari beberapa netizen. Ada yang mendukung, ada yang tidak, yang menimbulkan pro dan kontra ya. Itu saya sebagai sopir truk, bukannya saya melakukan pembelaan ataupun saya juga tidak membela sama sekali, tapi saya hanya sedikit memberikan penjelasan atau alasan kenapa kok itu melakukan aksi demo seperti itu, pemirsa ya. Kalau kita diperdebatkan itu percuma, karena yang namanya debat itu adalah adu argumen dan mereka saling membenarkan saling mempertahankan untuk membenarkan argumennya masing-masing seperti itu. Jadi silakan mau disalahkan, saya juga nggak apa-apa, saya juga tidak mau diberikan, saya hanya memberikan alasan atau sebab kenapa kami turun ke jalan seperti itu. Jadi ini untuk pokok pembahasan yang paling utama, yang paling pertama yaitu mengenai masalah tentang odol atau overload dan overdimensi. Jadi banyak menimbulkan pro dan kontra dari beberapa netizen yang terhormat di negara kita yang tercinta ini. Tong, asbak tong nyele tong. Kasih gawe bangsit. Men orang anu, men ora mabut, awuti. Jadi kemarin itu memang aksi demo yang dilakukan oleh para teman-teman driver truk itu ya, itu memang turun ke jalan raya, yang mana banyak menimbulkan pro dan kontra. Ada yang bilang kenapa demo kok di jalan raya, merugikan pengguna jalan yang lain, terus merugikan yang A, B, C, D dan E, dan ada yang juga memang bilang oke, ya mending di jalan ini daripada di sini. Jadi gini, itu untuk beberapa waktu itu memang pernah mendatangi beberapa kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD setempat. Itu memang berusaha memblokade jalan itu, dan ternyata belum ada titik temu, atau kami juga tidak ditemui, dan hanya di situ nganggur-nganggur saja. Akhirnya mengaca dari tahun 2022 yang lalu, itu memang karena dari beberapa kali kita melakukan aksi di depan gedung dewan, itu memang belum ada pertemuan sama sekali. Akhirnya kami memaksakan diri untuk terjun ke jalan. Memang ada beberapa lokasi yang menimbulkan konflik, ada beberapa lokasi yang memang tidak menimbulkan konflik. Kalau untuk beberapa tempat sih ada yang melakukan demo di jalan raya, tapi tidak menghalangi untuk pengguna jalan yang lain. Jadi
kami mengambil akses itu yang mungkin ada jalur alternatifnya untuk pengguna mobil pribadi dan untuk pengguna kendaraan sepeda motor ya. Jadi tidak berhubungan dengan truk. Terus yang menjadi pro dan kontra yang lainnya, kenapa kok eh, ditutup jalannya? Kan ada kendaraan truk yang mungkin membawa muatan yang A, B, C, D, dan E. Jadi gini mas, jadi gini pemirsa. Memang sih kami egois, saya akui, ya saya akui. Memang kami egois, tapi kami melakukan ini semua itu juga kalau menurut kami itu untuk kebaikan kami juga. Oke, berarti sopir nggak mau kalau dikasih peraturan untuk tidak bermuatan odol. Nah, odol itu meliputi mulai dari overdimensi dan overload. Overdimensi itu berarti dari kapasitas bak, terus dari kapasitas itu melalui dari panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kami dikasih bak yang standar sebenarnya kami mau. Tapi ada beberapa dari para yang punya barang atau pengirim barang ini, entah itu bakul ataupun penerima itu, memang yang kalau muatannya itu standar sesuai dengan standar tonasenya kol diesel ataupun truk yang lain, itu mereka berdalih kalau ongkosannya itu tidak cukup ya. Nah, ongkosannya itu tidak cukup. Terus akhirnya ada yang muatannya dibikin baknya ini dibikin panjang, yang aturannya misalnya trontonnya sekian dipanjangin lagi, yang harusnya engkel baknya sekian akhirnya dipanjangin lagi, yang aturannya tingginya sekian itu dipanjangin lagi. Kalau kami atau saya sopir sendiri itu seneng banget pemirsa dikasih kendaraan yang standar normal sesuai dengan peraturan. Kami mau aja ongkosnya standar, oke, malah enak, muatannya enteng, kami di jalan nggak ribet, terus otomatis kan pendapatan kami juga naik. Nah, yang jadi pertanyaannya itu apakah pengirim ini mau gitu loh. Lah kalau kami dikasih apa dengan kendaraan tipikal kendaraan yang standar terus yang ini itu nanti dari para pengirim ini akan beralih ke angkutan yang lain seperti itu. Kalau kami sih mau aja. Contoh misalnya kalau untuk muatan standarnya oke, yang namanya odol, overload dan overdimensi itu ya berarti tinggi lebar panjang dari kendaraan dan tinggi lebar panjang muatan. Lah kalau untuk overload itu biasanya menggunakan tonase. Nah logikanya kita ambil yang enak aja dah. Mungkin kalau kami mau ya muatan beras yang kalau normal standarnya itu kan berarti muatan beras itu hanya 4 ton. Tapi kira-kira yang punya barang ini mau apa enggak? Yang kedua, ini yang paling logis. Mungkin untuk pemirsa yang lain yang mungkin belum pernah merasakan bangun rumah sendiri atau beli langsung ke vendor di perumahan-perumahan atau di penjual-penjual apa namanya? Apa tong jenenge nek bisnis perumahan iki jenenge anak kaplingan kayak bisnis apa jenenge? Properti. Yang diberi properti oke, tinggal terima bersih. Tapi kalau untuk yang langsung yang pingin rumah sendiri di kampung tanpa beli di komplek perumahan, nah kira-kira mau nggak kalau dengan harga normalnya ya, untuk dengan harga normalnya itu misalnya taruh 2 juta. Kalau untuk pasir rata-rata itu muatannya kan 7 kubik. Kalau 7 kubik itu berarti tonasenya di sekitar 11 sampai 12 ton. Lah kalau normalnya 4 ton berarti kan dapatnya cuma 3 kubik. Kira-kira kalau 2 juta untuk beli pasir 2 kubik, pemirsa mau apa enggak? Kalau kami sih mau aja. Loh Mas, muatannya kan semakin enteng berarti ongkosnya semakin dibangas. Enggak bisa Mas, enggak bisa. Muatan pasir 7 kubik dan muatan pasir 3 kubik itu selisihnya untuk BBM hanya di sekitaran 150 sampai 200 ribu. Lah, berarti logikanya kalaupun dipotong, kira-kira sampean untuk beli pasir 3 kubik itu dengan harga 1.800.000 kira-kira bagaimana? Nah, ini perlu dipertimbangkan lagi. Sedangkan sopir-sopir truk ini demo karena yang menjadi sasaran entah itu dari penindak ataupun dari yang punya barang itu yang dijadikan kambing hitam itu sopir. Seakan-akan yang punya barang lepas tangan, untuk para penindaknya juga mereka nggak mau tahu, pokoknya intinya karena kamu yang di jalan ya kamu lah. Akhirnya kami melakukan kami berontak gitu loh. Kami berontak. Kami menginginkan kalau misalnya mau ada penyuluhan, oke muatannya standar, kenapa tidak beberapa tidak melakukan sosialisasi atau tidak melakukan gambaran penyuluhan ke beberapa mungkin pabrikan-pabrikan kendaraan itu sendiri, mungkin pabrikan-pabrikan dari yang membuat bak-bak
itu sendiri, entah itu bak ataupun box, dan mungkin bisa melakukan sosialisasi ke perusahaan atau ke pengusaha atau bakul-bakul yang mengirimkan barang melalui jasa angkutan barang darat, yaitu truk seperti itu pemirsa. Dan yang menimbulkan kemarin untuk pro dan kontranya lagi, banyak barang yang dimuat di bis, kemudian bisnya dicegat ini itu kan hak yang punya barang. Oke mas, oke, itu hak yang punya barang mau dibuatkan ini oke lah. Kenapa di waktu Anda merasa kalau memang beli pasir menggunakan truk atau mungkin bawa beras menggunakan truk itu terasa mahal, kenapa tidak dititipkan melalui misalnya jasa angkutan travel atau angkutan bis atau angkutan penumpang? Oke, itu bagasi untuk tempat barang, tapi kan mungkin ada peraturannya ya, mungkin barangnya ada beberapa saja yang tidak seperti itu. Kami juga menginginkan pengirim barang ini mau mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi jangan dengan mengikuti peraturan itu, misalnya kayak ongkos-ongkos juga dipotong, karena kami angkutan barang tidak bisa sambil membawa penumpang. Tapi kalau angkutan penumpang dia bisa sambil membawa barang. Gitu. Lah kalau memang tidak mau seperti itu, kenapa ada angkutan barang khusus? Kalau memang fungsionalnya okupansi, kalau untuk angkutan penumpang itu dia sudah mendapatkan apa ya, operasional dari penumpang yang mereka angkut. Sedangkan untuk yang barang ini itu untuk menjadi biaya operasional tambahan. Karena okupansinya sama, perjalanan dari Semarang sampai ke Jakarta itu bawa penumpang sekian-sekian itu sama. Nah, lah kalau truk itu agak sedikit beda, Mas. Kami mau dibawain muatan 3 ton. Standar tonasenya tidak melebihi bak, tidak melebihi dari batas tonase, kami mau. Tapi silakan dong, kenapa sih tidak ada mediasi antara yang punya barang, terus konsumen, terus jasa angkutan barangnya ya. Jadi kan itu nanti mungkin insya Allah bisa ketemu. Nah, yang bikin sopir-sopir truk ini berontak karena yang selalu dijadikan kambing hitam itu adalah sopir-sopir truknya. Seperti itu. Ada beberapa memang sopir-sopir truk ini yang muatannya sengaja dibikin tinggi, yang sengaja dibikin gayor, yang sengaja seperti ini. Tapi kan kalau misalnya sudah ditetapkan bak yang seperti ini tidak lolos uji, nah itu kan mungkin tidak ada yang namanya muatan gayor, yang muatan ini mau nggak mau silahkan ditentukan di tempat uji-uji kir seperti itu. Jadi semuanya biar sama-sama enak, biar sama-sama jalan ya. Nah, mungkin hanya ini saja dari saya. Saya tidak akan mau memperpanjang lebar sebab atau alasan saya kenapa waktu kemarin-kemarin ini para teman-teman sopir itu demo turun ke jalan raya dan memblokade jalan. Ada yang melakukan sweeping dan melakukan penyetopan kepada beberapa jasa angkutan penumpang yang membawa barang itu seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjadi titik temu nantinya gimana biar jalan rusak bukan sopir truk yang disalahin, muatan tinggi sopirnya jalan pelan juga bukan hanya sopir truk yang disalahin. Karena logikanya kalau Anda beli pasir 2 juta kira-kira mau nggak kalau dikasih pasir hanya dengan totalnya cuma 3 kubik. Bayangkan berapa uang yang harus Anda keluarkan di waktu Anda membangun sebuah rumah. Oke, seperti itu. Saya tidak mau membenarkan diri saya sendiri dan saya juga tidak mau menyalahkan pemirsa-pemirsa semuanya yang terhormat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya juga mewakili dari beberapa teman-teman driver truk yang kemarin melakukan aksi demo, mogok massal dan terjun ke jalan dengan memblokade jalan. Kami mohon maaf dan semoga ini bisa menjadi titik temu nantinya supaya semuanya bisa saling mematuhi peraturan ya, bisa saling mematuhi peraturan dan hasilnya mufakat dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Salam dari saya Buhari. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nyumet udut ese disroput ya.